Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Hari Raya Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Tema renungan, Pesta Paskah adalah pesta harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Epikletus adalah seorang ahli filsafat Yunani yang pernah menjadi hamba pada masa Kekaisaran Roma. Selama masa perhambaan itu, hampir setiap hari ia disiksa karena melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan yang paling kecil sekalipun. Tidak ada hari tanpa siksaan di dalam kehidupannya. Pada suatu hari, Kaisar menyiksanya sedemikian rupa sampai akhirnya kakinya menjadi patah dan dia tidak bisa berjalan. Ketika seorang teman mengunjunginya dan bertanya mengapa ia menjadi lumpuh, maka dengan penuh ketegaran Epikletus menjawab sahabatnya itu, "Sahabat, saya tidak lumpuh, hanya kaki saya yang patah. Saya tidak lumpuh, hanya kaki saya yang patah." Epikletus adalah contoh orang yang tidak mau menyerah begitu saja kepada nasib buruk yang menimpa dirinya. Dengan tegar, ia menantang masa depan. Ia adalah tipe orang yang tidak pernah berhenti berharap. Dia sadar bahwa nasib sial yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bersifat abadi. Dia percaya bahwa pada suatu waktu dia akan bangkit lagi dan bisa berjalan. Epikletus adalah tipe orang yang tidak pernah berhenti berharap. Saudara-saudari terkasih, pesta Paskah adalah juga pesta harapan. Kebangkitan Yesus yang dirayakan pada hari ini telah memberikan harapan baru bagi umat manusia. Batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu sendi. Mazmur 118 ayat 22. Ketika manusia mengatakan tidak, Allah mengatakan ya. Ketika kita menyaksikan kejahatan di atas dunia dan mengatakan tidak ada harapan, Allah mengatakan ada harapan. Ketika kita melihat ada ketidakadilan yang meraja di atas muka bumi ini dan mengatakan hidup tidak mempunyai arti, Allah mengatakan hidup mempunyai arti. Pada waktu Yesus tampil di depan umum dan menyampaikan ajaran-ajarannya, orang-orang yang pro status quo seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menaruh harapan apa-apa pada Yesus. Pendekatan Yesus terlalu revolusioner. Dia menentang kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang melenggu manusia. Dia memihak orang-orang miskin, orang sakit, orang berdosa, orang tertindas, dan orang yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dia harus berhadapan dengan orang-orang berkuasa. Dan menurut mereka, Yesus ditakdirkan untuk gagal. Ketika Yesus dipaku dan mati di kayu salib, mereka mengira bahwa ramalan mereka telah menjadi kenyataan. Kematian Yesus di atas salib memang secara sepintas memberi kesan bahwa Yesus kalah. Kata Petrus dalam bacaan pertama hari ini, ia dibunuh orang dan digantung pada kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Kematian Yesus pada hari Jumat Agung yang seolah-olah memberi kesan kalah, dalam kenyataannya merupakan satu kemenangan. Tanda dari kemenangan itu adalah ditemukannya kubur kosong pada hari Minggu Paskah dan kesaksian para malaikat yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, serta penampakan-penampakan Yesus sesudah kebangkitannya sebagaimana diceritakan oleh para muridnya. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati
telah mengakhiri segala teka-teki menyangkut nasib manusia sesudah kematian. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Dia adalah yang sulung dari antara kita. Karena itu, nasib Yesus adalah juga nasib kita. Kalau Yesus yang sulung itu telah mengalami kematian dan kebangkitan dari antara orang mati, maka demikian pun halnya dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, juga akan mengalami kematian dan juga akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus telah memberikan harapan baru kepada umat manusia. Dan itu pula lah sebabnya mengapa pesta Paskah menjadi pesta harapan. Sekali lagi, selamat pesta Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin.